Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi menyaksikan video-video yang hari ini sudah beredar viral di tengah masyarakat yang sudah menjadi konsumsi publik. Kita akan buka ruang diskusi di sana. Kalian bebas memberikan opini pendapat kalian di kolom komentar dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian. So without any further ado, kita akan langsung jump into the video ya teman-teman. Let's go. Kalau Hasil karya nyata era Pak Jokowi. Ini hasil karya emas Pak Jokowi ini di era Jokowi. Ini karya nyata, bro. Karya nyata. Ini Kerja di mana nyata kah? ini. Mantap sekali. Hasil karya nyata era Jokowi yang selalu kalian hujat. Nih, bukti kerja nyata Pak Jokowi Gorontalo, yang sering kan? kalian hujat nih. Ini jangan-jangan ini di Gorontalo teman-teman ya. Ini juga bisa menjadi satu langkah yang konkret buat kita semua. Kemanapun kalian dan kemudian jika kalian melewati sebuah infrastruktur atau kalian melihat pembangunan yang dibangun di era Pak Jokowi, videokanlah itu, upload di sosial media biar kita banjiri sosial media kita dengan hal positif, dengan karya-karya, dengan warisan-warisan yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi selama dia memimpin. Ini adalah hal yang bagus juga teman-teman untuk kita lakukan. Kita next ke video selanjutnya. Mau lihat mana yang kemarin teriak-teriak Nah, katanya ini, habis di IKN miliaran apalagi? atau bahkan triliunan ya membangun ibu kota. Ibu kotanya nggak ada. Mata nih suek nggak lihat nih. Mata Tuh nih, lihat. Ini ibu kota Nusantara ya. Matamu itu nggak lihat ya. Makanya kalau main tuh jauh-jauh dikit lah, jangan di depan, ya. Nih Kubika. Aku Ini pernah baru ke di sana kawasan kan. ini aja ya. Memang Ini luar biasa IKN. ASN. Itu sekolahan segala macam. Oh kancan wong gendeng loh itu yang ngomong. Habisin triliunan anggar apa ibu kotanya nggak ada, wong gendeng kamu. Ya, Sabar, makanya main lah, jangan di rumah aja. sabar, matane. Nah, tuh Sabar ya susah Pak. jelasin ternak dajjal itu. Wah, Dijelasin nggak mudeng, sabar. dikasih tahu ngeyel. Dijelasin nggak mudeng, kasih tahu ngeyel matamu. Aduh, sabar Pak, sabar. Lisan. Tani dicek kok dajjal, ternak dajjal ini. Asu. Wih, sabar bro. Aduh, mungkin saking jengkelnya ya teman-teman, tapi ya harus jaga lah perkataan kita di sosial media ya. Aduh, dikasih tahu ramudeng, dijelasin ngeyel. Next ya. Singapura takluk di tangan Pak Jokowi. Assalamualaikum. Presiden Indonesia Joko Widodo berhasil menaklukkan Singapura. Oh iya? Apa Oh iya? buktinya? Ya, terlepas suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung terhadap Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Di antara sekian banyak prestasi yang diukir oleh Bapak Presiden Indonesia Pak Jokowi, ada satu hal yang membuat saya harus komen, yaitu Pak Jokowi berhasil menaklukkan Israelnya Asia Tenggara, dan juga disebut dengan adik kuasanya Asia Tenggara. Siapa lagi kalau bukan Singapura? Ada dua hal yang berhasil dikembalikan oleh Pak Jokowi dari Singapura ke Indonesia. Dengarkan Apa baik-baik itu? teman-teman ya. Satu. Sejak tahun 1946, wilayah udara Indonesia di atas Natuna dikuasai oleh Singapura. Sampailah pada tahun 2022, wilayah tersebut berhasil diambil alih oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Yang kedua adalah perjanjian ekstradisi. Wih, keren. Dari 10 anggota ASEAN, hanya Singapura yang tidak mau menandatangani. Makanya para koruptor Indonesia yang lari ke Singapura lenggang kangkung aja. Mereka nggak bisa ditangkap
oleh polisi dan penegak hukum Indonesia selama di Singapura. Kenapa? Karena di Singapura mereka dilindungi. Karena Singapura tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi ya, dengan Indonesia. Apa alasannya? Yang menjadi alasan ketika itu adalah DPR RI tidak mau menandatangani karena Singapura membuat atau meminta syarat yang cukup berat, yaitu merelakan sebagian wilayahnya untuk dijadikan latihan militer. Singapura, ya tentu saja nggak mau. Tapi Singapura juga bersikukuh tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi. Padahal negara-negara lain di Asia Tenggara sudah menandatanganinya. Untuk yang belum tahu apa itu perjanjian ekstradisi, yaitu perjanjian bilateral dua negara, di mana jika ada penjahat lari ke negaranya, harus dikembalikan ke negara tempat orang tersebut melakukan pelanggaran. Singkatnya, jika ada koruptor yang lari ke Singapura, koruptor Indonesia yang lari Singapura, maka Singapura wajib mengembalikan koruptor itu ke Indonesia. Nah, karena Singapura tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi, maka para koruptor nyaman-nyaman saja di Singapura. Namun tahun 2022 keangkuhan Singapura runtuh, berhasil ditaklukkan oleh Bapak Joko Widodo. Ketika itu dunia sedang dilanda krisis energi. Salah satunya adalah Singapura. Yang pernah saya baca, mengapa Singapura kemudian takluk, salah satunya adalah Pak Jokowi akan menyetop pengiriman gas dan juga pengiriman batu bara yang akan menyebabkan Singapura gelap gulita karena tidak ada listrik. Ya, mungkin kalimat kasarnya begini, hei Singapura, mau nggak negaramu gelap? Ya nggak mau. Kalau nggak mau gelap, kalau nggak mau gas tanda tangan, saya stop, tanda tangan ekstradisi, dan batu bara saya stop. Ayo kembalikan wilayah udara Indonesia yang di atas Natuna dan tanda tangani perjanjian ekstradisi. Nah, akhirnya Singapura takluk karena takut negaranya gelap. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Uni Eropa dan lain-lain. Gimana? Emang Pak Jokowi keberaniannya di atas rata-rata. Pemimpin seperti itu yang kita perlu sebenarnya, teman-teman. Tapi itulah pemimpin yang berani mengambil keputusan yang besar, yang membawa Indonesia itu bisa memegang kunci, teman-teman ya, untuk bisa memegang kunci perjanjian bergening tawar-menawar. Lo nggak mau tanda tangan, kita kan lalu kita yang diancam. Lo nggak kasih wilayah ke kami untuk latihan perang kami, gue nggak mau tanda tangan ekstradisi. Akhirnya para koruptor bebas lari ke Singapura dan hidup nyaman di sana. Tapi ketika Pak Jokowi memimpin, lo nggak mau tanda tangan ekstradisi, gelap wilayah lo. Gelap Singapura, negara lo gelap. Itulah yang hebat dari Bapak Joko Widodo, teman-teman ya. Datang sebagai pemula, pulang menjadi legenda. Goyang Pak, biar para pembenci makin sakit hati. Yuk goyang yuk. Asik. Para pembenci makin sakit hati, kepanasan. Goyang Pak, goyang Pak. Asik. Oh, ngapa dia? Goyang gas. Asik Pak. Biar para pembenci makin sakit hati.
Goyang, Mang. Goyang, Pak. Ya, mau kalian dengan 1 juta agenda untuk menghancurkan Pak Jokowi dengan kebohongan, fitnah dan kejahatan, itu nggak akan menumpangkan seorang Jokowi karena cinta masyarakat terlalu melekat terhadap Jokowi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.